Kalian pernah mendengar kalimat, "Tidak semua orang jahat terlahir buruk, sebagian hanya kecewa kepada dunia." Kalimat itu nggak salah dan ada benarnya, dan terjadi di kehidupan nyata seperti dalam film ini. Awal cerita kita melihat seorang perampok sedang membobol atap McDonald. Si perampok ini bernama Jeffrey Manchester. Dia merampok beda dari yang lain, secara baik-baik dan tidak menyakiti korban-korbannya, termasuk pegawai McDonald's ini, Jocelyn Duan. Jeff membawa mereka ke lemari es untuk menyikat mereka agar mereka tak macam-macam. Setelah selesai merampok, Jeff akan melepaskan mereka. Bahkan Jeff memberikan jaketnya kepada Duan agar tidak kedinginan saat di lemari es. Jeff mengambil uang toko dan tiba-tiba ada seorang seorang polisi memesan. Sempat-sempatnya Jeff melayani terlebih dahulu lalu pergi begitu saja. Jeff Manchester bukan orang jahat. Dia dulunya adalah seorang mantan militer Amerika. Perampokan yang dilakukan ini karena terpaksa tuntutan ekonomi. Semua berawal dari 2 tahun lalu saat perayaan ulang tahun putrinya bernama Becky. Pada saat itu dia tak bisa memberi hadiah yang baik yang dia inginkan oleh Becky, yaitu sebuah sepeda. Steph, sahabatnya yang ia kenal ketika masih menjadi militer Amerika, pun tidak menyangka bahwa Jeff tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda. Steph bilang Jeffrey ini adalah orang yang cerdas. Dia direkrut menjadi militer bukan karena jago menembak, tapi dia memiliki kemampuan pengamatan yang hebat. Dia bisa mengetahui detail suatu tempat. Jika kemampuannya dipakai dengan baik, mungkin Jeffrey bisa menguasai dunia. Minggu depannya, Jeffrey mengantarkan Becky dan kedua anaknya yang kembar untuk dititipkan pada mantan istrinya, Talena. Talena baru pulang saja bekerja. Dan I can't do this job. No, come on, please don't. niat baiknya ditolak oleh Talena. Sebelum dia pergi dari McDonald's, dia melihat seorang pegawai yang memanjat atap toko. Dia mengamati sekitar toko McDonald's sampai ia tahu jadwal pengambilan uang McDonald's setiap minggunya. Dari sini muncullah ide untuk merampok restoran cepat saji. Gak cuma McDonald's, Burger King, dan KFC juga kena. Jeff melakukan ini sampai 46 kali, sesuai target agar ia bisa membeli satu rumah. 1 tahun berlalu, perayaan ulang tahun Becky kembali dirayakan. Steve menonton berita tentang perampokan yang dijuluki Roofman yang beraksi kembali. Polisi setempat sampai memberikan julukan Roofman karena Jeff beraksi selalu melalui atap. Steve yang merasa curiga bertanya kepada Jeff dari mana ia mendapatkan uang yang bisa membeli rumah sampai TV semahal ini. Tak ingin menjawab, dia hanya mematikan TV lalu pergi merayakan ulang tahun Becky. Hold on. Employees have Let me ever see what's been going on. fired for putting lives in Wait. safety. Damn, man. Kali ini berbeda, perayaannya cukup mewah dan Jeff juga bisa memberikan Becky hadiah berupa sepeda. Namun tak lama dari itu dia ketahuan. We're looking for Jeffrey Manchester? Singkat cerita, persidangan Jeff diadakan. Ia didakwa hukuman perampokan dan penyekapan 3 korban dalam lemari es dan dipenjara selama 45 tahun. Apa yang disesali Jeff hanyalah satu. Dia hanya bisa berbicara dengan Becky hanya melalui telepon. Dan Talena menjauhkan Becky dengan ayahnya sendiri dan kini ia juga sudah memiliki pengganti Jeffrey. We're cutting the cord. You have 60 seconds remaining. Gary's gonna help you with your homework. Mom's friend. Tapi berhenti dan menyerah bukanlah sifatnya dia. Dia menggunakan kemampuannya lagi. Di penjara, dia mengamati setiap kegiatan dan membangun kepercayaan kepada yang lain. Truk yang sering mengangkut barang dari penjara bermasalah. Jeff mendapatkan kesempatan dari Charles sebagai supir truk. Dia mengecek bagian bawah mobil yang dimana ini adalah kesempatan Jeff untuk merencanakan kabur dari penjara. Setiap kali dia mendapatkan kesempatan untuk menyusun rencananya, Jeff menggunakannya dengan baik. Dan pada akhirnya di penjara, Jeff melakukan aksinya kembali dan ia berhasil kabur dari penjara dengan mudah tanpa terdeteksi. Meski ia memiliki kesempatan untuk mencuri truk tersebut dan juga bisa menyakiti Charles, Jeff tak melakukannya. Ia memilih lari ke hutan dan sampai di pinggir tol dan meminta tumpangan kepada orang lain. Untungnya dia mendapatkan tumpangan dari seseorang. Jeff diantarkan untuk menemui Becky, tapi ia tak bisa mendekati anaknya karena ada polisi yang menjaga. Sepertinya penjara sudah menyadari dan mulai melakukan pencarian.
Malamnya, Jeff menelpon Steve dan meminta bantuan untuk melarikan diri ke negara lain seperti Venezuela atau yang lainnya. Steve menyanggupinya, tapi dia harus menunggu 1 bulan dan jangan hubungi dia lagi. Dan jangan menemui siapapun. Jeff harus bersembunyi. Di seberang telepon umum ada toko mainan yang bernama Toys R Us. Toko inilah yang menjadi tempat persembunyian Jeff. Dia masuk ketika toko akan tutup 10 menit lagi dan langsung menuju toilet tanpa ketahuan siapapun. Dia bersembunyi di atas plafon. Dia turun ke ruang manajer, mengecek CCTV, lalu dia mengendap-endap mengambil peralatan dan makanan. Setelah mendapatkan makanan, dia makan bersantai sambil menonton TV yang menayangkan berita tentang dirinya. Be in the Charlotte area. If you see someone who looks like Manchester, confront him. Saat semuanya sudah beres, dia kembali ke plafon untuk tidur. Keesokan harinya, saat toko sudah tutup, dia berada di ruangan manajer, mencoba membaca buku petunjuk CCTV. Dan ia berhasil membuka keamanan CCTV, mengubah CCTV jadi tidak merekam. Dan dia sekarang bebas, tidak takut lagi tertangkap kamera CCTV. Dia memakan makanan yang paling dia sukai. Malam ini, karena bebas bepergian, Jeff mencari tempat persembunyiannya yang lebih nyaman, dan ia menemukan sebuah tempat di belakang display sepeda. Jeff membuat tempat ini senyaman mungkin untuk ia tempati. Sementara hari demi hari terus berlalu. Tak terasa 7 hari Jeff sudah bersembunyi di toko mainan ini. Ia menikmati setiap waktunya. Situasi ini baginya belum seberapa. Dulu, saat menjadi masih di militer Amerika, ia pernah berada di hutan selama 30 hari. Jeff berencana bersembunyi di sini sampai 1 bulan menunggu waktu bertemu dengan Steve. Ketika suatu malam ia lagi asik keliling di toko, Jeff menemukan baby cam, sebuah alat untuk memantau bayi, tapi dia gunakan sebagai CCTV. Alat ini punya monitor dan bisa mendengarkan setiap percakapan di ruang yang ia taruh kamera. Saat ini ia mendengarkan percakapan seorang manajer dengan karyawannya yang bernama Lee. Lee meminta kepada Mitch untuk cuti selama 1 minggu. Ia ingin menghabiskan waktu bersama dengan anaknya. Lee ini adalah seorang janda. Dia harus bergantian mengurus anaknya. Bisa dibilang 1 minggu sekali. Bagiannya adalah minggu depan, tapi permintaan cutinya ditolak oleh Mitch. Setelah Lee pergi, Jeff memperhatikan Mitch yang memasukkan password ke komputernya. Sudah menunggu sampai 1 bulan, di tanggal 5 Juli, Jeff keluar dari toko mainan melalui pintu emergensi. Sebelum itu, ia merusak alarm pintu ini terlebih dahulu agar keluar dengan aman. Tapi sayang, ketika dia menelpon Steve, yang mengangkat justru adalah pacarnya. Pacarnya bilang Steve saat ini sedang berada di Afghanistan, akan pulang ke Amerika tanggal 1 Desember. Setelah itu, Jeff menelpon Becky, tapi ia tak bicara apapun. Dia hanya mendengarkan suara ketawa Becky yang lagi bercanda dengan ayah barunya. Talena mengambil telepon itu dan berbicara, "Jeff, jika itu kau dan menelpon lagi ke sini, aku akan melapor polisi dan menyuruh Jeff untuk melupakan Becky." Jeff harus menunggu lagi 5 bulan untuk bisa bertemu dengan Steve. Penantian yang sia-sia selama 1 bulan ia lampiaskan pada boneka-boneka di toko. Beberapa waktu berlalu, Mitch memanggil Otis karena ia menyadari telah banyak kehilangan permen di toko. Dan Mitch menuduh Otis yang mengambilnya karena Otis adalah satu-satunya orang di sini yang menyukai permen. Otis tak melawan dan malah menerimanya. Lee yang ada di situ membela dia dan mengatakan lain kali jangan pasrah begitu saja. Jeff juga mendengarkan permasalahan ini. Saat malam harinya, ia mengembalikan permen-permen yang belum sempat dia makan. Keesokan harinya, dia mendengar percakapan Lee yang mengajak manajernya untuk mengajaknya menyumbang mainan ke gereja, tapi Mitch menolak mentah-mentah untuk berdonasi. Sementara itu, yang melakukan donasi adalah Jeff. Ia mengambil sebagian mainan di toko dan menyumbangkannya sendiri ke gereja. Saat mau meninggalkan mainan gitu-gitu aja, ada seorang perempuan keluar dari gereja dan memaksa Jeff untuk masuk ke dalam. Dia mengikuti acara gereja sampai selesai. Selama acara berlangsung, dia cuma bisa memandangi Lee sambil tersenyum. Selesai acara, Jeff makan hidangan gereja dan dihampiri oleh Pendeta Smith dan Ellen, istrinya. Pendeta Smith dan Ellen menyapa Jeff karena mereka baru melihat Jeff di sini. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai John, yang mengaku dirinya adalah pegawai pemerintahan yang sedang menyamar. That's a walking man. Lalu Ellen memperkenalkan Jeff kepada Lee. Sambutan gereja ini sangat hangat dan benar-benar tak ada yang curiga kepada Jeff. Bahkan Ellen mengajak makan di restoran Lobster minggu depan. Dari pertemuan ini, Jeff merasakan jatuh cinta lagi. Siapa lagi kalau bukan kepada Lee? Jeff mulai
mulai membersihkan diri, mulai dari menggosok gigi dan merasakan sakit gigi akibat giginya yang berlubang. Pada malam harinya, dia mengambil beberapa kaset video game dan menjualnya ke toko. Uangnya digunakan ke dokter gigi untuk memeriksa giginya. 1 minggu berlalu, kini tiba waktunya makan bersama dengan para janda-janda di Red Lobster. Jeff menjadi satunya laki-laki di sini. Bahkan ada yang pengen dekat sama dia, tapi dia cuma tertarik kepada Lee. Selesai makan-makan, ketika akan pulang, Lee mengajak Jeff untuk berkencan pada Sabtu pagi jam 8 di taman. Singkat cerita, waktu berkencan pun tiba, dan mereka ngobrol benar-benar dekat sampai akhirnya Lee mengajak Jeff untuk ke rumahnya. Sore harinya, Jeff kembali pulang ke toko mainan. Semenjak pertemuan itu, Jeff semakin sering main ke rumah Lee. Bahkan ia membawakan hadiah untuk anak-anaknya, Dee dan Lindsay. Jeff disambut baik oleh anak yang paling kecil, yaitu Dee, tapi tidak dengan Lindsay. Di malam ini, Jeff menghabiskan waktu bersama dengan Dee untuk menyusun puzzle. Mereka sangatlah dekat. Berbulan-bulan berlalu, jadi mereka semakin dekat dengan Lee dan anaknya. Tapi hubungannya dengan Lindsay masih belum akur. Saat Halloween, Jeff sampai rela berkeliling bersama dengan Dee menggunakan kostum. Untuk bisa menghasilkan uang, Jeff selalu rutin mengambil paket video game untuk ia jual. Dan suatu malam, ketika Jeff bersama berduaan dengan Lee, dia mengajak Lee untuk pindah. Tetapi Lee menolaknya karena dia tidak bisa. Pada malam hari, ketika Jeff melakukan rutinitas mandi dan menjemur pakaian, malam ini berbeda karena Mitch ternyata masih belum pulang. Kepanikan pun langsung melanda Jeff. Dia keluar dari toilet masih dalam keadaan telanjang dan mengambil pakaiannya. Dan yang terjadi adalah... What the fuck? Tidak lama dari situ, polisi pun berdatangan mengepung tempat itu, tapi untungnya dia masih selamat dan tak tertangkap. Sementara itu, polisi melihat CCTV. Mereka tak bisa mendapatkan bukti karena telah diubah modenya oleh Jeff. Mitch pun menceritakan keanehan yang terjadi di sini. Sering hilang makanan dan hilang kaset video game. Saat malam harinya, Lee dan anak-anaknya merayakan Thanksgiving bersama jemaat gereja dan yang lainnya. Keadaan awalnya hanya makan biasa aja, sampai akhirnya ada salah satu orang dari mereka membicarakan tentang kejadian di toko mainan. Lee yang berpikir positif mengatakan mungkin itu adalah gelandangan di sekitar yang cuma bersih-bersih doang. Dari kejadian itu, Lindsay menyarankan ibunya untuk keluar dari pekerjaan itu demi keselamatannya. Perdebatan pun terjadi dan berakhir Lindsay keluar di tengah-tengah acara makan malam. Hari 1 Desember pun tiba. Jeff menelepon untuk menagih janjinya, tapi sayangnya Steve gak bisa ketemu hari ini. Doing fine. Okay. See him on Sunday as scheduled. Lee yang mendengar percakapannya dan mengatakan bahwa dia dipanggil atasannya minggu depan. Lalu muncullah anak-anaknya Lee. Suasana pagi ini sedikit canggung akibat kejadian semalam. Dia pun menjadi penengah bagi Lee dan Lindsay. Akhirnya mereka saling memaafkan, tapi selang beberapa lama kembali terjadi lagi perdebatan. Ketika Lindsay meminta kepada ibunya untuk diantarkan ke rumah temannya, namun Lee tak ingin mengantarkan Lindsay. Jawaban dari Lee membuat Lindsay membahas hal lain seperti ibunya tak mengajarinya menyetir dan membuatkannya SIM. Tak ingin menjadi pria yang gak berguna di tengah-tengah keributan, dia membelikan mobil bekas untuk Lindsay dan sekaligus mengajarkannya bagaimana cara menyetir. Kini keadaan berubah, Lindsay sudah akrab dengan Jeff dan Lee juga terang-terangan suka sama Jeff dan membutuhkannya. Namun hari ini mereka harus berpisah dulu karena Jeff akan pergi menemui Steve. Jeff sampai di hotel tempat tinggal Steve, kangen-kangenan dan mengobrol sebentar. Dan mulailah rencana Steve. Setelah itu, Steve dibantu oleh pacarnya untuk merombak penampilan Jeff, membuat paspor dan KTP baru, juga sekaligus merencanakan kaburnya Jeff dari Amerika, dan biayanya nggak main-main. Steve meminta $50.000 kepada Jeff, tapi dengan syarat Jeff tidak ingin ada perampokan bersenjata lagi. Di malam hari itu, Jeff mengunjungi sebuah toko senjata untuk mencuri pistol dan beberapa perlengkapan seperti rompi anti peluru juga penutup muka. Kemampuan membobolnya masih dia miliki, meskipun di akhir agak sedikit kacau. Jeff harus menghancurkan jendela toko dan mengakibatkan alarm toko berbunyi. Kini rencana Jeff akan merampok toko mainan. Mengingat bulan ini adalah Desember, toko mainan akan banyak pengunjung dalam 2 minggu sebelum Natal. Jeff mengawasi bagaimana Mitch mengambil dan mengirim uang. Semua Jeff catat. Saat hari Natal, Jeff menjemput Lindsay dan merayakan Natal bersama di rumah, lalu beribadah bersama di gereja. Di sini Jeff sampai meneteskan air mata karena hari ini adalah hari penentuan. Aksinya pun
pun dia lakukan. Dia memukul security yang membawa uang toko dan menyuruh Mitch untuk memborgol pegawai di sini. Kebetulan tidak ada lift di sini. Lalu setelah itu, Mitch dibawa ke ruangannya untuk mengambil uang di brankas. Jeff tahu kalau salah satu dari uang itu ada pelacak. Dia menyuruhnya untuk membukanya dan tinta pun menyembur ke muka Mitch. Setelah uang didapatkan, Jeff tak bisa pergi begitu saja karena dia melihat kekacauan. Security tak sadarkan diri dan mengeluarkan darah, sedangkan Mitch tak bisa melihat akibat tinta yang menempel di wajahnya. Dia pun tak tega dan melepon 911 untuk bala bantuan, dan Lee melihat aksinya. Meskipun mukanya tertutup, Lee seperti mengetahui siapa di balik topeng tersebut. Lee pun langsung pergi dan Jeff langsung keluar dari toko, dan setelah itu polisi berdatangan dan segera menyisir toko. Mereka pun menemukan tempat persembunyian Jeff selama ini. Jeff di malam itu kembali menemui Steve dan memberikan uang $50,000 yang dia minta. Lalu Steve memberikan semua yang dibutuhkan oleh Jeff, dimulai dari tiket penerbangan, paspor baru, KTP baru, dan semua informasi Jeff yang baru. Cuma masalahnya Jeff harus pergi besok jam 11 siang, dan dia tidak bisa menunggu lagi jika ingin kabur dari Amerika. Perasaan berat hati dialami oleh Jeff karena dia tidak bisa berpamitan dulu dengan Lee dan juga anak-anaknya yang kini hubungan mereka semakin dekat. Dan sebelum itu dia pernah ke dokter gigi. Jeff menyuruhnya untuk membereskan jejak Jeff dari klinik gigi tersebut. Di malam itu juga Jeff membeli bensin dan langsung menuju klinik untuk membakar klinik tersebut. Besoknya ketika di perjalanan menuju bandara, selama perjalanan Lee menelpon Jeff. Tak kuasa menahan perasaannya, Jeff pun mengangkat panggilan telepon itu. Dan Lee, dia bilang dia khawatir dan juga anak-anaknya bertanya tentang keberadaan Jeff. Yang seharusnya ia pergi ke Amerika, Jeff malah kembali ke rumah Lee, dan yang terjadi adalah Jeff dijebak oleh Lee dan ia pun tertangkap. Kini pelarian Jeff selama hampir mau 1 tahun berakhir di penjara lagi. Akibat kebodohannya kembali lagi ke rumah Lee. Jeff memutuskan untuk tidak kabur lagi dari penjara dan akan menunggu masa tahanannya habis di tahun 2036. Ini adalah beberapa foto dan kesaksian orang-orang yang pernah menjadi korban dari Jeff. Semua orang-orang ini mengatakan kalau Jeff baik dan tidak memukul mereka. Mulai dari pegawai McDonald's, sopir truk, hingga pendeta pun memuji Jeff. Jeff jauh dari sifat jahat. Ia sering mendonasikan mainan ke gereja. Ya, meskipun itu hasil curian, tapi tetap saja Jeff tak ingin menyakiti siapapun. Hanya karena keadaannya memaksa dia melakukan semua ini. Film pun tamat. Jangan lupa subscribe.